Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat bergabung kembali pagi hari ini di Saat Teduh. Mari kita mengawali pertemuan Saat Teduh kita pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami. Terima kasih Engkau bangunkan kami kembali di pagi hari ini untuk kami boleh mengikuti saat teduh. Bapa, firman-Mu berkata di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Saat ini Bapa, kami percaya Engkau hadir, Engkau akan menyertai kami satu persatu di tempat ini. Biarlah Bapa Engkau yang beracara dalam saat teduh pagi hari ini, dari awal hingga akhir. Engkau tutup bungkus semua para pelayan-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini. Engkau berkati setiap jaringan internet, peralatan device yang dipakai, sehingga semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dari awal hingga akhir. Biarlah kami boleh membuka hati kami saat ini, mengawali pagi hari ini, dan kami boleh menaikkan pujian, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa kami mau serahkan seluruh rangkaian acara saat teduh pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua yang hadir di sini. Kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami saat ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Beracaralah Bapa, kami siap. Amin. Selamat pagi, teman-teman yang terkasih. Terima kasih kerana bisa hadir pada pagi ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Allah Bapa di syurga. Pastinya Allah Bapa sangat gembira kerana kita sanggup bangun awal pagi untuk menyapa Dia, menegur Dia. Pastinya Dia menantikan kita melantunkan pujian dan persembahan kepadanya pada awal pagi, membangunkan Dia dan menyuarakan kasih kita kepada Dia. Marilah kita sama-sama mengangkat lagu pujian ini dari lubuk hati kita yang terdalam dengan kerendahan hati kita. Sama-sama nyanyikan. Supaya Allah Bapa mendengar betapa kita mengasihi Dia. Pulihkan aku, Tuhan, dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku, Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudar
dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari kita angkat semula. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingin Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Kerinduan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, pulihkanlah kami satu persatu yang berada di sini. Pulihkanlah roh kami, pulihkanlah tubuh kami yang ada jika sakit-sakit kami. Ringankanlah kesedihan di hati kami juga ya Bapa, karena Engkau adalah damai, terang, yang sungguh lembut, yang sungguh mengasihi. Mari kita angkat lagu yang kedua untuk persiapan masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan. Bukalah hati kita untuk angkat lagu persembahan ini agar Allah Bapa mendengarkan
suara kita pada awal pagi ini dengan lembut dan damai. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kaulah yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kaulah Yesus. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembahkan curahkan Roh Kudus-Mu kini aku menyembah di sekali lagi yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau adalah yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kaulah Yesus, Kau anakku. Yesus, Engkau Tuhan. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, maka curahkan Roh Kudus-Mu kini nyembah hadirat Yesus, Kau aku. Yesus, Engkau Tuhan.
Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, sembah Kau curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah hadirat sekali lagi. Yesus, Kau aku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, sembah Kau curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah hadirat Yesus, bahkan curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah hadirat Yesus, bahkan curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah hadirat. Kini aku menyembah hadirat. Kini menyembah hadirat. Kini aku menyembah Masuk Hadirat
Mari kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, puji syukur Kau bangunkan kami pagi hari ini. Terima kasih untuk ada bersama-sama dengan kami. Bapa, pakai anak-Mu Fenty, agar ia dapat menyuarakan firman-Mu, menjadi berkat dan banyak dan terang bagi banyak orang pagi hari ini. Agar yang Fenty ucapkan menjadi rema bagi banyak hati. Tuntun ia Bapa, mampukan ia menjadi pengingat akan kebaikan-Mu. Kami mau mendengar-Mu Bapa. Lepaskanlah selubung pada mata, telinga, bibir, dan juga hati kami. Kami mau mendengar-Mu Bapa. Amin. Pembacaan pagi ini diambil dari Injil Santo Matius. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Dan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan
Dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Mungkin ada di antara kita bertanya, mengapa Yesus bisa menilai bahwa iman perwira tersebut besar? Bukankah Yesus tidak mengenal perwira tersebut? Apa sebenarnya iman itu? Dan apakah ada kriteria iman dikatakan besar atau kecil? Mari sebelumnya kita cari tahu dahulu melalui sejarah kota Kapernaum, di mana pada ayat pertama dikatakan Yesus masuk ke dalam kota Kapernaum. Kota Kapernaum atau Kafarnahum artinya kota Nahum, terletak tidak jauh dari sungai Yordan dan danau Genesaret. Sekarang lebih dikenal dengan Danau Kineret. Kota ini didirikan 150 sebelum Masehi, sebuah kota istimewa dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Bahkan setiap hari Sabat, Yesus sering mengajar di kota ini. Kita bisa lihat dari Lukas 4 ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Di Kapernaum, Yesus juga telah banyak melakukan mukjizat, yang diantaranya anak perempuan Jairus, kepala rumah ibadah yang telah mati, Yesus bangkitkan. Kita bisa baca dalam Markus 5 ayat 22 dan Lukas 8 ayat 41. Lalu Yesus melepaskan orang yang kerasukan setan di sinagoga. Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Mukjizat berikutnya, orang lumpuh yang diturunkan dari atap dan sembuh juga terjadi di kota Kapernaum. Kita bisa baca Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Yesus juga membuat 4 murid menangkap ikan dengan cara yang ajaib. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus juga menyediakan uang 4 dirham dalam mulut ikan untuk pajak yang harus dibayar Petrus. Matius 17 ayat 24 sampai dengan 27. Ia menyembuhkan anak seorang pegawai istana Raja Herod Antipas. Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 54. Dan yang kita baca Injil hari ini, Yesus menyembuhkan hamba seorang panglima Romawi yang lumpuh. Di kota Kapernaum, Yesus telah banyak menyembuhkan orang dan mengusir setan. Namun seperti banyak halnya Koraisim dan Betsaida, kota ini justru dikecam Yesus. Kita bisa baca dalam Matius 11 ayat 23 sampai 24. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai pada hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Bapak dan Ibu, mengapa Yesus mengecam? Karena di kota Kapernaum ini terjadi banyak keistimewaan. Apa keistimewaan itu? Yesus mengajar, membuat mujizat, dan menyembuhkan orang sakit. Tapi penduduk di kota ini benar-benar tidak mau bertobat dan tidak percaya. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus terbukti. Tahun 750 kota ini hancur dan hari ini Kapernaum hanyalah sebuah situs arkeologi dan tinggal reruntuhan saja. Bapak dan Ibu, apakah kita mengetahui bahwa menurut Yesus hanya ada 2 orang di dalam Alkitab yang mempunyai iman yang besar? Siapa mereka? Yaitu perwira yang kita baca pada hari ini
Dan yang kedua adalah wanita Sirofenisia yang putrinya kerasukan setan. Di Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Dan apa kesamaan dari kedua orang tersebut sehingga mereka memiliki iman yang besar? Mereka berdua bukan orang Yahudi, dan tak satu pun dari mereka berada di dalam hukum Musa atau hukum Taurat. Dengan kata lain, mereka tidak berada di bawah hukum yang merupakan kebalikan dari iman. Alkitab sendiri dengan jelas mengatakan bahwa hukum tidak berdasarkan iman. Ada di dalam Galatia 3 ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Dan kitab Roma dikatakan bahwa jika ahli Taurat menjadi ahli waris, iman menjadi batal dan janji menjadi tidak berlaku. Ada di dalam Roma 4 ayat 14. Sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Apakah iman itu? Iman adalah sebuah keyakinan dalam hati, dinyatakan dalam ucapan lisan, dan kemudian diaplikasikan ke dalam tindakan nyata. Dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan. Iman adalah kekuatan ketika kita merasa tidak memiliki apa-apa. Iman adalah harapan ketika semua nampaknya akan hilang. Iman adalah anugerah kekuatan yang menghidupkan kepastian yang mendalam dan indah. Karena ketika kita kehilangan iman, maka kita akan kehilangan segalanya, bahkan kepercayaan kita yang adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dan iman membuat mimpi kita menjadi lebih hidup daripada kenyataan, menyemangati kita untuk terus tekun dan bekerja keras. Berjalan dengan penuh kemenangan, melemahkan ketakutan, dan meyakinkan kita agar kita lebih kuat. Iman dan doa adalah vitamin jiwa. Manusia tidak dapat hidup sehat tanpa itu. Orang yang kehilangan iman dan dosa pasti telah kehilangan jiwanya untuk hidup dengan penuh antusias dalam mempercayai Tuhan. Bacaan Injil ini saya menemukan 2 poin. Yang pertama, sikap iman orang yang mempunyai posisi dan jabatan yang sangat tinggi, di mana perwira tersebut adalah orang yang terpandang, mempunyai kuasa, tetapi mempunyai kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya, yang mau datang menemui Yesus. Padahal kalau kita pikir dia bisa meminta bawahannya untuk datang menemui Yesus. Tetapi perwira ini justru datang sendiri menghadap Yesus. Yang kedua adalah dia memiliki kerendahan hati, yaitu memohon kesembuhan bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain, di mana orang lain itu adalah hambanya atau bawahannya yang sedang sakit. Bahkan ia menolak Yesus datang ke rumahnya karena merasa dirinya tidak layak. Di ayat 8a berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Ia mempunyai iman yang besar bahwa sabda Yesus sudah lebih dari cukup untuk menyembuhkan hambanya. Di hadapan Yesus, perwira itu mampu menjadi perwira atas orang lain dan atas dirinya. Dalam kehidupan kita bisa melihat ketika orang-orang atau mungkin teman-teman saudara kita mempunyai posisi atau jabatan yang cukup baik di dalam kantor atau dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah komunitas, tidak banyak yang menggunakan kekuasaan atau jabatan itu sebagai senjata untuk memerintah karena dia punya kuasa dan menyuruh bawahannya. Kadang kita suka lupa dengan orang-orang yang telah membantu kita, mendoakan kita
sampai kita mendapatkan posisi tertinggi tersebut. Dan sebagai refleksi kita adalah jabatan itu sebenarnya bisa kita pakai suatu wadah, suatu zona, suatu area, suatu wilayah untuk kita melayani orang-orang yang membutuhkan kita. Biasanya mereka itu suka mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Mereka tidak mau mengandalkan kekuatan Tuhan. Tetapi kita bisa lihat dari perwira Romawi tersebut, dia mengandalkan Tuhan Yesus dan berharap hanya kepada Yesus yang mampu menyembuhkan hambanya. Di Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sebagai kesimpulan dari renungan ini adalah satu, Tuhan pemilik segala rahmat. Ia mau memberikan kepada setiap orang yang meminta kepadanya dengan percaya. Yang kedua, kunci untuk membuka pintu rahmat adalah iman. Iman yang kuat dan teguh pasti lahir dari sebuah hati yang tulus. Yang ketiga, rahmat yang kita minta tidak selalu dan selamanya untuk diri kita sendiri. Seperti permintaan perwira tersebut kepada Yesus untuk hambanya yang sedang sakit. Yang keempat, percayalah bahwa ketika kita memohon sesuatu dari Tuhan untuk orang lain, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk mereka yang kita doakan, dan tentunya untuk kita juga yang mendoakan mereka. Hari ini Bapak dan Ibu, letakkanlah iman kita di dalam janji Tuhan. Ia telah melayakkan kita untuk menerima semua kasih karunia-Nya. Yang kita lakukan adalah cukup dengan percaya kepada Sang Penyembuh, yaitu Yesus Kristus. Kemarin kita telah menggunakan BPJS yang diberikan Tuhan Yesus pada kita, bersandar pada Yesus saja. Mari saat ini kita mau mengendarai motor bid kita, yaitu bersama Engkau aku Tahir, dan selalu membawa SIM, sebab imanmu menyembuhkanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, mari kita doa penutup bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini, boleh memuji, menyembah, dan mengalami hadirat-Mu. Kami bersyukur juga Bapa untuk firman dan renungan yang dibawakan oleh saudari kami Fenty. Mampukan kami ya Bapa sebagai ibarat kota Kapernaum yang begitu istimewa, kami telah menerima banyak daripada-Mu, mengalami pertolongan-Mu, kesembuhan. Biarlah dengan apa yang kami terima daripada-Mu Bapa, rahmat-Mu memampukan kami untuk semakin bertambah di dalam iman, semakin kuat, semakin kokoh di dalam iman. Semakin kami beriman, semakin kami rendah hati, dan semakin kami berempati kepada sesama. Terima kasih Bapa untuk renungan pada pagi hari ini. Bapa, berkatilah komunitas pemurnian hati ini dan orang-orang yang Engkau hantarkan di dalamnya. Berkati komunitas ini agar menjadi wadah bagi kami untuk bertumbuh di dalam iman. Berkati semua pelayan-Mu ya Bapa, yang memberikan diri dan hati untuk melayani sesama. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Paulus dan Ibu Vila, kiranya Engkau memberkati seluruh pelayanannya, baik di dalam komunitas, dalam gereja, dan dalam keluarga. Berkati juga ya Bapa, anak-anak-Mu yang saat ini sedang menjalani retret pemurnian hati pribadi. Bapa, curahkanlah rahmat-Mu atas anak-anak-Mu, agar menguatkan mereka, meneguhkan hati mereka, sehingga mereka mampu meraih senjata mereka dan kembali pulang kepada hati-Mu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh kegiatan, usaha, pekerjaan, keluarga kami pada hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita doa
komunitas pemurnian hati, dan peserta saat teduh bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan ke dalam hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Saya mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.